Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Kemarin berakhir dengan situasi yang sangat berbahaya, yakni Dong-sik telah disekap oleh Nam. Tentu saja hal ini sangat berbahaya, dikarenakan Nam berniat untuk membunuh Dong-sik untuk membuktikan kalau Nam adalah seorang predator terkenal. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Psychopath Diary Part 4 versi Efek Movie. Berlanjut dari penyekapan tersebut, yang mana dalam keadaan tersebut ternyata Jang berada dalam bagasi di mana Dong-sik hampir dibunuh. Jelas mengetahui kalau bosnya hampir dibunuh, Jang menyelamatkannya. Beruntungnya dia berada pada waktu yang tepat. Jika tidak, maka Dong-sik akan terbunuh di sini. Namun meski berhasil menyelamatkan Dong-sik dari kematian, Nam malah memanfaatkan hal itu untuk membuat Jang pingsan. Namun sebelum Jang pingsan, dirinya sempat memberitahu Bokyung tentang lokasinya, berharap Bokyung datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Sementara dalam sisi dari Dong-sik langsung menghajar Nam dan bertanya apa alasannya melakukan ini. Tak berhenti begitu saja, untuk mengakhiri semua ini, Dong-sik berniat menjatuhkan dari atas gedung. Namun sayangnya itu tak terjadi ketika Bokyung datang ke sini. Atas hal itu, Dong-sik membalik keadaan seolah-olah Nam mau membunuhnya. Tetapi itu tidak berakhir dengan baik, malah dirinya hampir terjatuh. Untungnya di waktu yang tepat Bokyung bisa menyelamatkannya. Sayangnya gara-gara hal itu Nam kabur dari sini. Meski begitu Bokyung tidak membiarkannya dan menjaganya. Tetapi lagi-lagi dia gagal karena tiba-tiba Nam menghilang. Yang ternyata Nam sekarang bersama dengan Wo. Tentu saja alasan Wo membawanya untuk menanyakan alasan dia melakukan hal ini. Pada awalnya Nam sendiri merasa kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Wo. Akan tetapi akhirnya dia sadar ketika melihat sebuah minuman penidur. Dari situ Nam menyimpulkan kalau Wo adalah predator yang asli. Melihat hal itu dia sangat terkejut, dikarenakan dirinya tidak menduga kalau dia bisa bertemu secepat ini. Tentu saja karena dia sangat mengaguminya, Nam menyatakan kebenaran kalau ia melakukan semua ini. Bahwa dirinya membunuh istrinya sendiri lantaran istrinya tahu mengenai si pembunuh berantai. Kenapa istri dari Nam tahu? Karena dulu dia adalah orang yang merawat tunawisma di awal cerita. Jadi dengan itu istri dari Nam tahu si pelaku, dikarenakan ada seseorang yang mencari tunawisma tersebut. Selain itu, Nam memberitahu kalau Dong-sik menganggap dirinya adalah psikopat. Mendengar hal itu, Wo sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Namun saat ini dia tidak ingin mengurusi hal itu, dikarenakan Nam berniat bergabung dengannya. Namun saat itu memberikan syarat agar bisa menjadi bawahannya, yakni dia harus menyeberangi tol. Tentu saja alasan dari Wo adalah untuk membunuhnya, mengingat Nam sudah terlalu banyak mengetahui dirinya. Benar saja, Nam yang terancam pun harus mati tertabrak oleh truk yang lewat. Sedangkan pihak polisi yang mengetahui hal tersebut merasa terkejut, tapi mereka lega lantaran predator tersebut telah mati. Bahkan pimpinan polisi yang bernama Ryo menegaskan dengan hal ini kasus si pembunuh berantai telah ditutup, dikarenakan dia menganggap kalau predator tersebut adalah Nam. Tetapi dalam sisi dari Bokyung tidak menerimanya, dikarenakan pelaku tersebut tidak cocok dengan data yang dia punya mengenai si pembunuh berantai. Tetapi dia tidak bisa melawan dikarenakan dia bukan siapa-siapa. Alhasil dengan semua ini kasus pembunuhan berantai telah ditutup. Di lain hari setelah insiden ini, Wo mendatangi Bokyung lagi untuk menanyakan hubungannya dengan Dong-sik. Kemudian Bokyung yang menyadari kalau Wo sangat banyak membantu memberitahunya kalau pertemuan dari dirinya dan Dong-sik saat dia menabrak Dong-sik hingga amnesia di depan gedung konstruksi yang belum jadi. Mengetahui hal itu, Wo menyadari satu hal. Kalau Dong-sik bisa menjadi seperti itu adalah karena darinya. Atas hal itu Wo sangat semangat dikarenakan dengan ini dia bisa bermain-main untuk kesenangannya. Tapi sebelum itu Wo harus mengurus dulu ayah dari Bokyung. Dengan cara mendekatinya dengan alasan kalau Wo sangat mencintainya. Dengan hal itu Wo bisa terus ke sini untuk memantau ayah dari Bokyung. Lalu setelah bisa mengatasi ayah dari Bokyung, Wo berniat melakukan hal besar dan menghentikan hobi ini. Yakni dia akan menjadikan Dong-sik menjadi predator yang asli. Dan jika itu terjadi, maka identitas aslinya tidak akan terungkap.
Di sisi lain ada kabar tak terduga bahwa ayah dari Bokyung lari dari rumah sakit. Alasan dari Lee kabur adalah karena para perawat di sini telah disuap Wo agar dia tidak bisa berbicara. Sehingga saat ini dia kabur agar Wo tidak bisa mengendalikannya. Dalam keadaan seperti itu, Bokyung meminta bantuan dari Dong-sik untuk menemukan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukannya di terminal. Di sini, Bokyung yang tidak mengetahui apapun membiarkan perawat yang menangani ayahnya. Dalam sisi dari Lee yang belum bisa mengungkapkan kebenarannya pun harus berakhir di sini. Lantaran dia tahu kalau suntikan itu adalah obat tidak bisa bicara. Setelah masalah tersebut, Bokyung menyadari keanehan dari ayahnya yang kabur. Bahwa ayahnya berniat pergi ke tempat dia terjatuh dari lift dahulu. Mendapati hal itu membuat Bokyung curiga. Nah, untuk memastikannya dia mengajak Dong-sik ke tempat itu. Tadi duganya, sesaat di sana mereka berdua mendapatkan catatan penyelidikan dari ayahnya dahulu. Dikatakan isi dalam catatan tersebut berisi pembunuhan yang sedang diatasinya 8 tahun yang lalu. Dan yang membuat Bokyung terkejut adalah ciri-ciri pelaku dan motif pembunuhannya sama dengan pembunuh berantai. Lalu Bokyung menyimpulkan kalau si pembunuh yang diselidiki ayahnya adalah si pembunuh berantai. Dalam sisi dari Dong-sik sendiri merasa terkejut. Jika memang benar itu adalah si pembunuh berantai, kenapa di catatan merahnya tidak ada? Nah, dalam ketidakpastian tersebut mencari tahu hal tersebut. Dikarenakan ini bisa menjadi bukti apakah diary merah tersebut miliknya atau milik orang lain. Sayangnya dia menemukan titik buntu, yang akhirnya dia kembali kepada dirinya kalau diary tersebut adalah miliknya. Besok harinya mereka berdua menyelidiki tentang siapa si korban dari pembunuh berantai tersebut. Ternyata korban adalah anak SMA yang bernama Son. Akan tetapi kasus tersebut telah ditutup 8 tahun yang lalu. Mengingat polisi telah menangkap si pelaku yaitu Myung-dal. Yang sebenarnya Myung-dal adalah korban dari Wo untuk menutupi tindakannya itu. Tentu saja Bokyung berniat untuk menemuinya. Beralasan pasti dia tahu siapa si pelaku pembunuh berantai. Sedangkan dalam sisi Dong-sik pun berpura-pura ada masalah. Alasannya jika dia pergi ke sana maka Myung-dal akan mengenalinya. Namun ternyata Bokyung tidak bisa menemui Myung-dal dengan alasan tertentu. Malam harinya Dong-sik pun mulai merasa bersalah. Lantaran ayah dari Bokyung seperti itu adalah karena dirinya. Dengan semua hal yang terjadi, akhirnya Dong-sik berniat untuk mengakhiri hobi ini agar tidak membuat orang bersedih. Dengan ini dia pun memilih untuk menjadi orang baik saja. Karena hanya itu saja untuk menebus dosanya telah membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Sedangkan dalam sisi yang berbeda, Wo pun mencari kesempatan untuk menjebak Dong-sik agar menjadi pembunuh berantai. Namun sayang sekali beberapa usaha yang dilakukannya selalu gagal. Sementara dalam sisi dari Dong-sik pun yang merubah sikapnya mendapatkan hal yang baik, yang mana sekarang dia jauh lebih disukai oleh teman kerjanya. Hal ini membuat Dong-sik lega lantaran mulai hari ini dia tidak akan menjadi psikopat lagi. Di kantor, Wo mendapatkan masalah dari detektif yang selalu bekerja sama dengannya. Detektif itu bernama Park Mo-suk, yang mana Park adalah mata-mata sekaligus informan dari Wo sebelum membunuh seseorang. Namun dalam sisi dari Park sendiri belum menyadarinya. Tetapi setelah insiden kematian dari Nam di jalan raya, ia pun baru menyadari kalau Wo adalah si pembunuh berantai tersebut. Yang sekarang Park menemui Wo adalah berniat untuk memerasnya. Tentu saja hal itu membuat Wo marah besar. Namun sekarang ia tidak bisa apa-apa dan mengikutinya. Jika tidak, maka Park akan membocorkan kalau dirinya adalah si pembunuh berantai. Di balik fakta tersebut, Park sendiri juga cukup licik. Yang mana dia meminta tebusan sebanyak $1 juta dan meminta membawa uang itu di tempat perjanjian. Tapi ternyata Wo tidak membiarkan begitu saja. Yakni Wo akan membalik keadaan dengan membuat sebuah alibi agar yang datang Dong-sik bukan dirinya. Kenapa ia melakukan hal ini? Karena hal ini adalah waktu yang pas untuk membuat Dong-sik menjadi pembunuh berantai dan membunuh Park untuk menghilangkan bukti. Dan sesuai rencana yang dilakukan oleh Wo, Dong-sik yang menggantikannya untuk datang. Hal itu membuat Park kebingungan dan pergi. Namun ternyata Wo telah menunggunya di mobil dan membuatnya pingsan. Setelah rencana pertama berhasil, Wo pun melanjutkan ke tahap kedua. Yakni dia akan membawa Park ke sebuah tempat terpencil agar Dong-sik bisa membunuhnya. Nah, cara yang akan digunakan oleh Park adalah berpura-pura menjadi Park dan memerasnya. Jika tidak, maka rahasia besar Dong-sik akan dibocorkan kepada Bokyung. Hal itu membuat Dong-sik bingung setengah mati.
Apalagi Park meminta tebusan $1 juta atau memilih untuk membunuhnya. Singkat cerita, untuk mengatasi hal ini, Dong-sik mencoba untuk meminjam uang kepada siapapun. Namun hal itu tak menemui ujung, dan jalan satu-satunya untuk mengatasi hal ini adalah dengan membunuhnya. Kemudian tak lama setelah memutuskan hal itu, Dong-sik pun bertemu dengan sesuai perjanjian. Sedangkan dalam sisi Wo pun membius Park agar rencana berhasil. Namun rencana tidak sesuai yang dikira. Dikarenakan sebelum Dong-sik membunuhnya, tiba-tiba Park terbangun dan kabur. Melihat rencananya gagal, Wo pun bergerak untuk menghentikannya agar Dong-sik bisa menyekapnya. Dan sesuai rencana lagi, Dong-sik bisa menyekap. Dalam sisi dari Park saat itu pun ingin memberitahu Dong-sik kalau pembunuh berantai bukanlah dia melainkan Wo. Tapi saat itu Park tidak bisa mengatakannya dengan jelas ketika Dong-sik telah membuka mulutnya dengan tali. Jadi saat ini Park hanya bisa pasrah agar Dong-sik bisa mendengarkannya. Dalam sisi dari Dong-sik sendiri pun terlihat bergumam sendiri, bahwa seharusnya ia tidak melakukan hal ini. Tetapi jika tidak melakukannya, maka identitasnya akan terungkap. Alhasil dengan hal itu pun Dong-sik berniat untuk membunuhnya. Namun sebelum hal itu terjadi, Park sempat melawan dan bisa lepas dari sekapan Dong-sik. Bodohnya pula, Park di sini tidak memberitahukan secara langsung, malah menyiksa Dong-sik. Atas hal itu yang sebenarnya masalah ini bisa berakhir dengan perkataan, malah berakhir dengan perkelahian hebat sampai membuat Park terjatuh dan tertusuk pisau di atas dari Dong-sik. Sesaat tersadar, Dong-sik pun kebingungan karena dia telah membunuh Park. Tentu saja karena ini adalah pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Dong-sik, dia pun merasa ketakutan dan pergi dari sini. Sedangkan dalam pihak polisi pun terlambat karena Park telah terbunuh. Pada waktu yang berlainan, Wo pun merasa senang dikarenakan rencananya berjalan dengan lancar. Jadi sekarang dia hanya menunggu waktu saja agar Dong-sik menjadi tersangka. Selain itu pula terungkap hal yang sangat menarik. Ternyata Park bukan terbunuh akibat ulah dari Dong-sik, melainkan Park dibunuh oleh Wo sendiri. Dan untuk menutupi perbuatan yang dilakukannya, Wo menyebar darah Dong-sik di sekitar. Dengan tujuan nanti saat polisi menyelidikinya, maka Dong-sik yang akan menjadi tersangkanya. Pagi harinya setelah insiden hebat kemarin, Dong-sik pun tidak berani keluar rumah sama sekali. Alasannya jelas karena jika keluar rumah, maka kemungkinan besar dirinya akan tertangkap. Sehingga pilihan terbaik adalah diam di rumah sampai berita ini mereda. Tetapi Wo tidak membiarkan hal itu terjadi. Kemudian dia memberitahu Bokyung kalau kemarin Dong-sik meminjamkan uang. Dengan hal itu, Bokyung yang merasa khawatir menjenguknya, yang mana dia hanya memastikan kalau Dong-sik tidak berhubungan dengan kematian dari Park. Nyatanya sesaat di sana, Bokyung melihat ada uang yang sangat banyak. Dan hal ini juga sama seperti perkataan dari Park sebelum meninggal. Walau begitu, Bokyung tidak menyatakan secara langsung, dikarenakan dia tidak percaya kalau pembunuh Park adalah Dong-sik. Di suatu tempat pimpinan polisi yaitu Ryo mendatangi ayah dari Wo. Kedatangannya ke sana adalah untuk memberitahu kepada ayah Wo kalau dia tahu siapa pelaku dari pembunuhan berantai tersebut. Nah, kenapa Ryo bisa tahu kalau si pembunuh berantai adalah Wo? Lantaran belum lama-lama ini ayah dari Bokyung yang memberitahunya. Bukti tak hanya itu saja, karena data-data dari Bokyung mengenai pelaku juga sama. Tetapi saat ini Ryo tidak bisa menangkapnya secara langsung, karena bukti yang ditemukan hanya sepercik saja. Adegan beralih dari sisi Dong-sik, yang mana suatu saat ia pun kembali bekerja seperti biasa. Tujuannya untuk menghilangkan rasa curiga para polisi dan teman-temannya. Alih-alih lega, dengan hal ini dia malah merasa sedih, mengingat teman-temannya sangat baik kepadanya. Hal itu semakin membuat Dong-sik merasa bersalah karena dirinya mengkhianati teman-teman baiknya itu. Saat itulah muncul pikiran untuk menyerahkan diri, mengingat ia sudah lelah hidup begini. Pada waktu yang berlainan, Bokyung mulai curiga kepada Dong-sik. Dan itu bermula ketika ia menyadari kalau Dong-sik selalu terhubung dengan penyelidikannya. Lalu untuk memastikan hal ini, dia berniat untuk mengambil sampel dari bagian tubuhnya untuk dicocokkan dengan DNA darah dari si pelaku pembunuhan. Pagi harinya tak terduganya, Dong-sik sudah memutuskan untuk mengundurkan diri dan pergi ke kantor polisi. Sayangnya di sana ia tidak jadi menantinya, karena malah pimpinan polisi dan lainnya malah menyambutnya dengan baik. Hal ini semakin membuat Dong-sik bingung apakah mengatakannya atau tidak. Di samping itu, Bokyung yang mengetahui Dong-sik di sini mengajaknya untuk makan, dengan tujuan untuk mendapatkan sampel tersebut.
Namun usahanya selalu gagal karena tiba-tiba sesaat mengambil sampel tersebut yang selalu mengganggunya. Namun suatu ketika ia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sampel tersebut. Lalu setelah hal ini usai, Bokyung pergi ke forensik untuk mencocokkannya. Dan ternyata sampel tersebut tidak cocok. Hal itu membuat Bokyung lega karena pelaku bukanlah Dong-sik. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan pada saat makan tadi Jang telah menukar sampel tersebut. Yang berarti sampel tersebut milik Jang bukanlah Dong-sik. Pada malam hari Jang memberitahu Dong-sik kalau polisi sudah mulai mencurigainya. Pada awalnya Dong-sik tidak mempercayainya. Tetapi ketika dirinya berpikir ulang dia baru menyadarinya. Oleh hal itu sekarang dia berniat untuk kabur dari sini sebelum tertangkap. Namun sebelum itu dia akan mengemas barang-barang dan membakarnya sebelum pergi. Hal ini dilakukan agar dia bisa terlepas dari masalah ini dan mendapatkan hidup baru yang tenang sebagai seseorang yang baik. Sekian untuk part kali ini. Selanjutnya cerita mulai menegangkan lagi. Lantaran Wo tidak membiarkan Dong-sik kabur sebelum dia menjadi tersangkanya. Untuk itu dia akan membuat sebuah rencana yang begitu besar agar Dong-sik bisa ditangkap oleh Bokyung. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.